Metode yang kita pakai hari ini adalah berdiskusi. Nanti Ibu akan membagikan kelompok. Ada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Namun sebelum itu, Ibu akan menjelaskan apa itu bencana alam. Membagikan kelompok, Ibu akan panggil satu persatu nama dalam satu kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 itu Glory, Feby, dan Wiwi. Untuk kelompok 2, Deborah dan Anya. Silahkan memisah kelompok 1 di depan, kelompok 2 di belakang. Oke, sebelum kita masuk dalam berdiskusi, Ibu akan menjelaskan apa itu bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia, yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis itu adalah bencana. Definisi bencana. Ada 2 bencana tadi yang disebutkan, bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Itu bencana alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Itu definisi bencana dan bencana alam dan non-alam. Nah, nanti kalian akan membahas 2 bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Kelompok 1 akan membahas tentang bencana banjir dan kelompok 2 akan menjelaskan tentang berdiskusi tentang bencana gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Jadi jeda. Oke. Diskusi dimulai dari sekarang. Ibu akan berikan waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi dengan anggota kelompok kalian. Setelah itu nanti satu persatu dari perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Bu. Apakah sudah siap hasil diskusi kalian? Siap. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusi dari anggota kelompok. Nanti saya akan membacakan hasil diskusi kami
dari kelompok 1 tentang bencana banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadikan kondisi daratan tergenang oleh aliran air dengan volume yang berlebihan. Bencana banjir tidak hanya terjadi di perkotaan. Daerah pedesaan yang memiliki wilayah resapan air yang luas pun dapat mengalaminya. Tentunya, banjir di perkotaan dan di pedesaan disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda dan menimbulkan dampak kerugian yang berbeda. Adapun dampak dan kerugiannya, berikut ini adalah beberapa dampak banjir antara lain. Yang pertama, kerugian materi, yaitu arus banjir yang kuat dapat menyeret apapun yang dilewatinya, harta benda seperti kendaraan, rumah, dan materi lainnya dapat hanyut dan hilang ke bawah arus. Yang kedua, sarana dan prasarana rusak, yaitu sarana dan prasarana publik akan lumpuh akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir. Yang ketiga, mengganggu aktivitas manusia. Genangan air akan mengganggu kegiatan manusia sehari-hari. Yang keempat, ancaman penyakit. Adanya banjir akan mencemari sumber-sumber air tanah sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Yang kelima, korban jiwa, yaitu bencana banjir yang akan mengancam nyawa manusia, misalnya pada jenis banjir bandang atau banjir lahar dingin. Baik, sekian presentasi yang saya berikan dari kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kali ini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pembahasan yang telah diberikan oleh Ibu Guru tadi mengenai bencana alam, yaitu gempa bumi. Jadi gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antara lempengan bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Kemudian frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Kemudian teman-teman sekalian, gempa bumi ini ada 2 dampak yang menyebabkannya terjadi. Yang pertama yaitu dampak fisik. Dampak fisik itu seperti bangunan banyak yang hancur atau roboh, tanah longsor, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi retak dan jalan menjadi putus, menjadikan banjir karena rusaknya tanggul. Kemudian yang terakhir menyebabkan tsunami. Kemudian dampak yang kedua yaitu terjadinya dampak sosial. Dampak sosial yang disebutkan yaitu seperti menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit. Kemudian bila pada skala yang besar dapat menimbulkan tsunami yang besar, bisa melumpuhkan politik dan sistem ekonomi. Jadi itulah sedikit presentasi kami mengenai bencana alam gempa bumi. Sekian, ucapkan terima kasih. Baik, itu adalah presentasi kelompok terakhir dari kelompok 2. Terima kasih sebelumnya. Hasil dari kedua kelompok itu sangat luar biasa, di mana kita tahu dampak-dampak dan kerugian yang terjadi akibat bencana alam itu. Nah, kalian juga akan tahu kenapa bencana alam itu sangat merugikan kita, masyarakat, merugikan manusia, karena dampak yang terjadi. Untuk hasil atau nilai dari presentasi yang kalian sampaikan di depan tadi, Ibu akan memberikan nilai dan Ibu akan sampaikan saat ini agar teman-teman atau anak-anak sekalian tahu hasil dari presentasi kalian pada pagi hari ini. Untuk kelompok 1, Ibu akan memberikan nilai
kalian lakukan. Nah, untuk hari ini materi tentang bencana alam selesai. Semoga minggu depan anak-anak sekalian bisa mengevaluasi apa yang ditanyakan tentang bencana alam di awal pembelajaran. Untuk hari ini materi kita selesai, diskusi kita selesai, dan anak-anak semua paham apa yang didiskusikan. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan. Selamat siang.